Oke Bebs, kita mandikan Dayang Sumbi setiap malam Bebs ya. Wih, petirnya Bebs luar biasa, lap 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 lap. Oke, seperti ini ya keadaannya Dayang, masih kegemukan Bebs ya. Bisa dilihat ekor sayapnya seperti ini. Kita mandikan. Kalau memandikan itu dilihat kondisi fisiknya Bebs ya. Jadi kalau fisiknya aman nggak apa-apa dimandikan, kalau nggak aman ya spray aja Bebs. Karena musim-musimnya seperti ini ya, ada yang daerahnya hujan, ada yang tidak. Nah kalau masalah birahi seperti ini Bebs, lihat masih gigit-gigit ya. Ini bisa jadi karakter, bisa jadi emosi. Yang terpenting adalah durasinya mulai keluar 1 menit tembakan di atas lomba Bebs ya. Kenapa saya mandikan Bebs? Karena kemarin lomba terakhir di hari Sabtu itu di kandang Permata sudah keluar 1 menitnya Bebs ya. Cuma hampir mau birahi, nggak jadi birahi ataupun nggak jadi bebek Bebs ya. Alhamdulillahnya aman, cuma masih belum beruntung karena kemarin dadak juga dan masih belum perform ini Bebs dilihat. Nah ini lo lihat ya kan, ada ngembolnya ataupun kegemukannya ini di bagian ekor saya, di bagian ekor. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan video ini part 2 yang dimana das ataupun si Dayang yang habis pecah telur ataupun telurnya jatuh ataupun ngendok ataupun gaje dan juga kegemukan Bebs ya. Jadi seperti ini Bebs, kita itu terutama harus bersabar ya Bebs ya, tergantung daripada kualitas burungnya. Karena tidak ada sesuatu hal yang ya mohon maaf secara netral Bebs ya, secara cepat, karena kita tidak pernah bisa berbicara dengan lembut Bebs ya. Nah si Dayang ini kebetulan punyanya Mas Andi, dan kemarin alhamdulillah beliau sudah puas karena sebelum-sebelumnya belum sampai yang namanya nembak di atas 50 up, hampir 1 menit tembakan di atas gantangan Bebs ya. Dan alhamdulillahnya seiring waktu berjalan saya pahamin karakternya, karena dulu di kita di Gubuk Naga hanya 1 minggu Bebs ya, 1 minggu terus pernah balik lagi tapi dibawa sama yang namanya joki kita atau seduluran kita, yakni Bintang sama si Gilang Bebs. Nah itu ibaratnya pasca ternak ya Bebs. Saya nggak tahu, saya belum juga tanya ke Mas Andi kok sampai bertelur itu seperti apa. Bisa jadi faktornya adalah karena birahinya tinggi dan juga karena pernah diuntul ataupun diternakkan. Jadi rencananya beliau itu maunya adalah di pecah telur, tapi berhubung sama kita ya tetap kita single aja terlebih dahulu. Itu burungnya masih kondisinya mandi, nanti kering-kering sedikit baru saya masukkan pakannya ya. Baru sudah kering saya produk ke sana. Nah kebetulan juga posisinya dia adalah ketika di lomba itu dijemperin ya dengan jantannya, harusnya bisa dilombakan setiap hari, tapi beruntung kita hanya bisanya Sabtu Minggu, dan alhamdulillahnya kemarin hanya Sabtu aja setelah pasca 1 minggu di lomba masih mau nembak kembali. Jadi di Pelita kemarin masih di durasi lanjut, karena saya bersama teman-teman Bebsku ngakak berjamaah di situ, saya nggak bisa fokus untuk yang namanya dokumenter ataupun dokumentasi. Saya hanya bermain 1 sesi di situ, dan kebetulan alhamdulillah masih diberikan keberuntungan di angka nomor 3 Bebs ya. Terus lanjut ke Permata, sesi B nya itu dilombakan sama Om Udin Pratama sama yang namanya Om Dwi. Itu tidak pakai jemperan Bebs kita, jadi tidak pakai jemperan, hanya ngecelak aja, keluar hanya durasi pendek-pendek. Akhirnya yang C nya saya mohon maaf sebelumnya untuk Om Dwi sama Mas Pratama, saya bilang mohon maaf Mas, enggak naik dulu sama
burungnya jenengan, karena ini kelihatannya sama jumpernya yang lebih aktif dia. Gak apa-apa Mas C, langsung aja nanti sama jumpernya. Dan kebetulan kemarin itu yang niketin Om Budi juga ya, Mas Budi yang selalu support saya, ibaratnya imbalannya untuk burungnya yang saya rawatkan. Ada Mang sih yang sudah memulai untuk gacoran saja, tapi belum saya apa-apakan, hanya saya kasih pakan aja. Nah ketika di atas akhirnya ketemu dengan jantannya, dia keluar 1 menitnya Bibs ya, di tengah. Jadi jantannya di pinggir, dianya di sini. Harusnya dayangnya yang di pinggir, jantannya yang di kanan. Jadi sistemnya seperti itu. Bisa jadi dibolak-balikan Bibs ya, tergantung daripada burung kita semua Bibs. Jadi sistem jumper pasca ternak keluar telur gaje, PR-nya alhamdulillah sudah terafiliasi atau terkonekkan ya. Jadi sudah selesai, sudah jalan setiap 1 minggu sekali, hanya 1 minggu sekali. Sebenarnya harus setiap hari. Jadi perawatannya adalah ketika siang saya krotong, dan kalau saya nggak pernah main ataupun nggak setiap hari main, setiap hari hanya bisa saya track di rumah. Kadang anak-anak Bibsku semuanya di story WA, jangan di track aja Bibs, kalau bisa dilombain ya, berhubung karena kita masalah waktu masih belum bisa ya. Yang penting gunanya apa di tracking setiap hari adalah biar dia emosinya tersalurkan Bibs ya, di tracking setiap hari dengan burung ya minimal 2, 3, 4 lah, seperti itu, ngekek dirotong kembali. Jadi seperti simulasi di lomba. Jadi itulah krunya ya. Jadi nanti saya bahas bauannya tentang lovebird, bagaimana caranya. Ini part 2 bisa. Apabila mau dilanjut ataupun ada yang harus kita kupas tuntas, silakan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan. Salam ngakak berjamaah.